Oke, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara kita membuat peta topografi atau peta kontur dari gambar ini. Untuk yang NIM ganjil, yang interval 20 meter, jadi interval konturnya karena di sini paling awal adalah paling rendah adalah 11 meter, berarti nanti interval konturnya adalah 0, 20, 40, 60 dan seterusnya sampai pada puncaknya adalah 280. Untuk yang interval konturnya per 25 meter berarti 0, 25, 50 sampai dengan 275 pada puncaknya nanti. Nah, caranya adalah kita cari titik yang paling gampang dulu. Misalkan dari sini 275, ini di sini ada ketinggian 275, di sini ada ketinggian 100. Buatlah garis di sini, tarik garis ya antara 100 sampai 275. Saya berikan contoh untuk yang kontur dengan interval 20 meter. Jadi di sini di antara 100 dengan 275 berarti ada 120, 140, 160 dan seterusnya. Nah, ini Anda ukur jaraknya dengan menggunakan penggaris. Misalkan ini 2 cm ya. Nah, ini selisih ketinggiannya adalah 275 dikurangi dengan 100. Berarti cara mencarinya adalah per interval 20 ya, karena kita mau mencari interval 20, jadi dari 120 dikurangi 100 per 275 dikurangi 100. Ini ya, 275 dikurangi 100 adalah jarak ini. Nah 120 ini adalah jarak di sini nih. Jadi di sini pasti ada titik 120. Jadi interval 20 ini segini dikalikan dengan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya adalah 2 cm. Oke, jadi 2 cm sama dengan 20 per 175 dikali 2 cm sama dengan 0,2 cm. Ini berarti 2 mm. Nah, 2 mm. Nah, dari sini coba diukur sejauh 2 mm nih. Jadi per interval 20 meter berarti dia panjangnya adalah 2 mm. 2 mili, 2 mili, 2 mili, 2 mili, 2 mili. Nah, di sini ada 120, di sini 140, sini 160, 180 dan seterusnya. Nah, oke. Setelah itu dicari digaris lagi ke daerah yang lain, misalkan di sini dengan di sini. Nah, di sini dan di sini. Nah, kemudian di sini dengan di sini bisa juga, kemudian di sini dengan di sini. Oke, di sini adalah 200, sini ada 275, berarti ada 220, 240, 260. Nah, caranya sama kayak tadi. 220 dikurangi 200 per 275 dikurangi 200 dikali dengan jarak sebenarnya, misalkan ini 5 cm kali 5 cm, dapatlah ya. Jadi ini kan 20 nih, jadi per interval 20 dapat sekian cm. Nanti ini 220, 240, 260 dan seterusnya. Nah, kemudian nanti setelah semua ini dicari ya, di sini ada ini sama ketinggiannya, berarti di sini 200 ya. Jadi di sini nanti ada 260, 240, 220. Kemudian di sini digaris lagi, kemudian nanti di sini digaris lagi. Di sini digaris, kemudian di sini digaris ke sini, sama caranya. Buatlah seperti itu.
Nah, nanti di sini kita misalkan mendapatkan ketinggian 260, di sini kita punya 260. Nah, ini nanti ini merupakan titik ketinggian yang sama. Ingat tadi garis kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada ketinggian yang sama. Jadi nanti ini dimasukkan ke sini, ini 260, berarti dia muter seperti ini, misalnya seperti itu. Ini 240, kemudian ke sini, di sini 240. Nah, begitu seterusnya. Nah, silahkan. Tunggu, saya hapus dulu. Misalkan kita ganti warna merah. Oke, ini 260, 240 dan seterusnya. Nah, ini untuk yang warna hitam ini gunakanlah garis bantu, ini gunakan pensil. Nah, untuk garis konturnya buatlah dengan pensil. Kemudian apabila sudah yakin, hitamkan dengan pulpen, tebalkan. Oke. Nah, kemudian jika ada yang bertanya, kalau misalkan intervalnya tidak genap seperti ini, Pak, bagaimana caranya? Nah, caranya gampang. Jadi dari sini misalkan ya, kita punya 90 nih, berarti dari 90 kalau intervalnya per 20 meter, berarti yang paling dekat adalah 100 ya. Nah, jadi dari 100 dikurangi 90 per 275 dikurangi 90 dikali dengan misalkan ini adalah 6 cm. Nah, dikali dengan 6 cm dapatlah hasilnya. Kemudian ini baru yang per interval 100. Tapi karena kita intervalnya 200 di sini, berarti 120 dikurangi 100 per 275 dikurangi 90 dikali 6 cm, dapatlah hasilnya sekian. Tapi 120 berarti kita harus ngitungnya dari sini, misalkan ini 0,6 cm, 0,6 cm atau 6 mm. Ini adalah jarak antara 100 dengan 120-nya. Ini adalah 6 mm. Bukan dari sini. Kalau kita ngitungnya dari sini, dari 90 berarti rumusnya diganti 120 dikurangi 90 per 275 dikurangi 90 dikalikan 6 cm. Barulah kita hitung 0,9 cm dari sini. Berarti dari sini ke 90 dia adalah 9 mm. Nah, untuk sini karena intervalnya per 20 kan, kita per interval 20 dia adalah 6 mm, berarti 6 mm, 6 mm dan seterusnya sampai ke atas. Oke. Berikutnya, jika kalian sudah mendapatkan beberapa garis seperti ini, ya ini hanya beberapa saja, ini ada hanya garis bantu beberapa saja yang saya buat. Cara menarik garis konturnya adalah seperti ini. Ini ada titik-titik 260, ini ketinggian yang sama, maka titik-titik ini dihubungkan oleh suatu garis. Oke, kita coba menghubungkannya. Di sini misalkan 260, sini 260, di sini 260, di sini 260, di sini 260. 260, 260. Oke. Berarti sini mungkin ada 260. Sip. Nah, jadilah seperti ini. Loh. 260, 10. Oke.
Jadilah garis seperti ini. Nah, ini adalah garis kontur 260. Dia akan menutup karena dia terletak di puncak. Nah, misalkan kita coba lagi untuk garis kontur. Ini buatlah se-smooth mungkin ya. Dan jangan ditarik dengan menggunakan penggaris. Kita coba untuk garis kontur 240, berarti ada di bawahnya ini 260. Berarti di sini 240, tarik di sini 240, di sini 240, 240, 240, di sini 240, 240. Oke, nanti dia akan menutup ke daerah sini. Nah, seperti ini. Tapi ini jangan dibuat keluar seperti ini, dipotong saja sampai sini. Oke. Berikutnya, ini ditebalkan dengan menggunakan pulpen kalau sudah pasti. Saya coba lagi untuk garis untuk ketinggian 120 misalkan. Di sini, oke, sini 120. Di sini ada 120. Tarik ke sini 120, ke sini, oke. Di sini ada 120, 120. Sini ada 120, 120. Oke, sini 120, dia akan ke atas 120. Apakah di atas tidak ada 120 lagi? Oke, karena sudah tidak ada berarti dia akan ke arah sini. Oke. Nah, ini karena masih di sini, kita lanjutkan dia ke arah atas. Oke, jadi konturnya dia akan seperti ini di 120. Kemudian saya coba lagi di ketinggian 140. Berarti ini karena ini sudah kesini, baru kita tahu bahwa di sini adalah 140-nya. Ini 140, 140, 140. Kemudian di sini 140. Nah, perlu diperhatikan bahwa apabila garis kontur mengenai lembah atau sungai, maka dia akan sedikit menukik ke atas seperti ini. Nah, oke, di sini 140, kita lanjutkan lagi. Kemudian di sini 140-nya adalah di sini. Kemudian 140 di sini. Sini, kemudian di sini. Kemudian ke atas ini, lalu akan menutup ke sini. Oke. Nah, coba diperhatikan di daerah sini. Di daerah sini ya, antara kontur ini, coba dilihat antara kontur yang ini dengan yang ini dibandingkan dengan yang ini dengan yang ini, dia relatif lebih renggang. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada penjelasan sebelumnya bahwa kemiringan lereng yang lebih landai ya di sini, ini kan otomatis kemiringan di sini akan relatif lebih landai dibandingkan yang ada di sini. Maka konturnya juga akan semakin renggang. Nah, yang di sini yang ada di bagian tebing di sini, maka dia akan semakin rapat. Nah, kemudian di sini juga nih, karena di bagian sini adalah tebing nih, ya tebingnya di sini, maka di sini dia akan semakin rapat. Di sini dia akan semakin renggang lagi karena di bagian sini dia sudah mulai landai lagi. Nah, begitulah cara membuat peta kontur atau peta topografi. Silahkan dikerjakan, dilengkapi petanya, silahkan dikerjakan. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai cara membuat penampang topografinya. Terima kasih.